Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurgina, CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang dari SMA Negeri 1 Cipendei. Berikut ini adalah tugas aksi nyata saya dalam modul 2.3 Praktik Supervisi Akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurgina SPD dari SMA Negeri 1 Cipendei. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan mempraktekkan percakapan praobservasi dalam kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Suci Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Puji Astuti. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMAN 1 Cipendei, Kabupaten Subang. Baik. Bu Suci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Suci, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Suci untuk persiapan besok juga ya Bu ya. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan besok Ibu mengajar di kelas mana dan jam berapa? Oh iya. Besok saya akan mengajar di kelas 11 IPS 2 di jam pertama sama yang kedua. Jam ya 1 jam 2 lah. 1 dan 2. Iya. Mata pelajaran geografi ya Iya. sesuai yang Ibu ambil. Baik. Nah Bu, untuk besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya sendiri itu untuk mengidentifikasi atau menjelaskan, lalu anak-anak tuh disuruh presentasi juga dalam memahami masalah kependudukan biasanya. Terus ditambah juga dalam anak-anak bisa membuat piramida penduduk itu sendiri. Selanjutnya saya ingin tahu tentang area pengembangan diri apa yang ingin Ibu tingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik ini. Iya, area pengembangannya terutama diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi saya tuh ingin agar lebih meningkatkan lagi keterampilan pedagogi, terutama dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya supervisi ini, kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus di samping itu juga saya bisa melihat nih kekurangan saya, terus kelemahan sayanya di mana, kayak gitu. Terus semoga bisa kedepannya lebih baik lagi aja gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, amin. Baik. Mungkin kita selanjutnya ingin tahu saya Bu, selama Ibu mengajar ada tidak tantangan atau permasalahan yang Ibu hadapi selama Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, khususnya di kelas IPS 2 ini ya? Di kelas IPS kan rata-rata anaknya itu aktif ya Bu ya, maksudnya aktif-aktif kayak gitulah. Iya. Nah terus pembelajaran geografi juga biasanya itu banyaknya hafalan, jadi anak-anak tuh kayaknya bosen ngapalin terus kayak gitu. Iya, jadi anak tuh menurut saya masalahnya itu kurang motivasi dan minat belajar biasanya. Terus selain itu juga apalagi di jam-jam terakhir ya, anak-anak tuh sering udah motivasinya udah menurun, ya udah ngantuk, iya benar. Terus jadi tantangannya itu paling kalau untuk pelajaran geografi banyaknya hafalan, jadi anak-anak tuh udah mulai bosen lah, jadi banyak hafalan biasanya. Jadi jadi karena terlalu banyak hafalan, anak cenderung bosan atau mungkin jenuh iya. Jadi, nah kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu terapkan khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan besok dilakukan? Ya strateginya ya mungkin nanti ditambahin apa sih ya, model pembelajaran kayak gitu. Jadi strateginya nih untuk anak biar semangat belajar. Jadi yang pertama model pembelajarannya dulu yaitu discovery learning paling ya. Jadi anak menemukan sendiri nih, misalnya bentuk piramidanya kok berbeda sama negara lain kayak gitu. Jadi kenapa sih, apa faktor penyebabnya kayak gitu. Jadi anak mencari tahu ya. Iya, mencari tahu. Terus samping itu juga nanti medianya media peta juga digunakan dalam melihat jumlah penduduk. Jadi anak-anak kalau misalnya lihat peta kan ada gambaran lah ya Bu ya. Terus itu lebih menarik ya. Jadi ada sesuatu yang
dilihat gitu. Kadang anak-anak SMA zaman sekarang tuh masih pengetahuan tentang petani masih kurang, jadi nggak tahu di mana negara Inggris siapa malah nggak tahu gitu tuh kadang mah. Jadi ada beberapa anak yang memang bahkan belum tahu Letaknya membaca. jadi misalnya negara Jepang nih, oh bukannya Jepang kecil kayak gitu, jadi kadang kadang kayak Singapura juga kan, Singapura maju ya Bu ya, jadi kadang besar pas, gitu. jadi di bayangan mereka tuh, di anak-anak tuh kayaknya Singapura tuh gede kayak gede besar kayak gitu, terus pas dilihat di peta wilayahnya iya gitu. Ya ditambah media pembelajarannya peta paling ya. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian apakah anak belajar secara klasikal atau berkelompok atau bagaimana? Oh nanti akan dibagi ke dalam kelompok, beberapa kelompok, misalnya ada 6 kelompok, nanti dibagi-bagi misalnya negara India, negara Inggris kayak gitu, nanti dikasih diberikan data anak-anak, nanti disuruh menggambar sendiri gitu, karena kan beda-beda penduduk, setiap negara berbeda-beda gitu. Ada yang usia produktifnya banyak kayak di Indonesia kan ya Bu ya, terus ada yang kayak di Jepang itu mah usia non produktifnya yang banyak ya, karena kan banyaknya yang usia tua kan kalau di Jepang sama Korea ya gitu. Mungkin nanti dalam penilaiannya Bu seperti apa? Apakah mereka akan presentasi atau bagaimana? Oh iya, nanti anak-anak mempresentasikannya setiap negara, jadi secara berkelompok itu ya? Ya secara berkelompok, terus nanti di itunya gambar piramidanya nanti sambil ditunjukkan gitu. Jadi diperlihatkan ke ya, teman-teman yang lain. terus ada tanya jawab juga kenapa bentuknya seperti itu, terus apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah kalau misalnya usia produktifnya lebih banyak kayak gitu. Nanti lebih ke, nanti ujung-ujungnya lebih ke permasalahannya Ya, jadi di sini mudah-mudahan nanti terlihat sekali ya kalau dari gambarannya pembelajaran yang sangat aktif ya. Jadi melibatkan sepenuhnya siswa aktif di dalam pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan besok diberikan kelancaran. Mungkin ada yang saya bisa bantu, mungkin boleh nanti Bu Suci langsung saja selesaikan ya. Siap Bu. Mudah-mudahan besok Ya, diberikan kelancaran. amin ya Allah. Ya. Artinya ini saya sama-sama belajar. Bu Suci jangan sungkan, jangan merasa menjadi beban ya kegiatan ini. Kita sama-sama sharing dan mungkin nanti kita bergantian bisa seperti itu ya. Terima kasih Bu Suci, sama-sama besok ya. Lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik. Ya, sudah siap belum? Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hawa. Hawa kemana Hawa? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Muhammad Bilal. Siapa lagi yang tidak hadir? Cuma 2 orang ya hari ini ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat? Sehat. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai geografi ya. Dengan kependudukan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa terakhir? Tentang itu ya, penduduk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang piramida penduduk. Iya. Coba dibuka bukunya halaman 180 tentang komposisi penduduk. Coba dibuka dulu. Tentang piramida penduduk ya.
luas wilayah dengan jumlah penduduk. Terus yang kedua apa? Negara mana? India. India ini yang suka film-film Hollywood nih. Ya, coba kita lihat. Mana ada yang mau menunjukkan di mana letak India? Coba gimana? India? Oh ini. Sip. Berarti hampir berbatasan ya. Cina sama India itu berarti udah dekat lah, udah dekat ya. Maksudnya masih dekat lah sama Asia. Iya. Kalau sekarang apa yang terkenal itu India teh perindapan ya? Iya, perindapan bener. Nah, terus yuk. Coba gimana Amerika Timur? Sebenarnya penduduk aslinya mah hampir punah ya enggak? Iya, jadi sebenarnya kalau di Amerika Serikat itu yang paling banyak penduduknya itu bangsa imigran. Iya, kan banyak imigran ya enggak? Iya. Jadi di Amerika itu sebenarnya bukan penduduk asli. Selanjutnya negara kesayangan kita Indonesia. Indonesia itu yang keempat ibu. Iya. Apa lagi lah namanya? Ya. Cinta Indonesia banget nih. Cinta Indonesia. Ya, berarti udah ya. Udah pada tahu letaknya ya. Yang udah tahu letaknya ternyata yang wilayahnya kecil belum tentu itu penduduknya sedikit ya enggak? Kayak India. Kita dari wilayah kecil kan? Tapi penduduknya banyak. Ya, banyak. Benar. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua Nugini ingin mempresentasikan piramida Papua Nugini. Piramida penduduk Papua Nugini termasuk ke dalam piramida penduduk ekspansif, yaitu angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya penduduk usia produktif yang belum mempunyai pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Papua Nugini menyediakan lapangan pekerjaan. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi udah kita udah menyaksikan teman-temannya ya yang sudah mempresentasi. Yang kita kesimpulannya piramida penduduk itu ada berapa? Ada sih? Ada. Yang pertama ekspansi itu ada piramida penduduk muda. Misalnya negara-negara Indonesia, apalagi India, Malaysia, yang benar pintar. Terus stasionnya itu adalah yang seimbang ya, ada mana aja? Tadi. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang piramida penduduk. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya? Berarti kalian secara tidak langsung hari ini sudah mempelajari mengenai apa membuat piramida penduduk. Dan kesimpulannya setiap negara berbeda. Iya, berbeda-beda ya piramida penduduknya. Iya. Ya udah sekarang sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk pembelajaran minggu depan bisa dibaca-baca. Kita akan mempelajari tentang migrasi penduduk ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, Bu.
ini kita insya Allah akan melakukan percakapan hasil observasi Iya. yang kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Suci di kelas 11 IPS 2. Iya. Nah, sini mungkin saya ingin mengetahui dulu apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita. Hari ini saya tentunya ingin sharing-sharing ya Bu terkait dengan kemarin pembelajaran kemarin, tentunya terus ingin tahu juga di sebelah mana kekurangan dan juga apa sih kekurangan sama apa aja yang harus diperbaiki, terutama ingin masukan dari Bu Dewi juga. Iya baik. Nah sekarang saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu atau kesan Bu Suci setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu. Perasaannya lega ya Bu, alhamdulillah. Terus saya juga kemarin pas sebelum supervisi itu kan mempersiapkan dari mulai model pembelajaran, menggunakan discovery learning, terus saya juga mempersiapkan media pembelajaran berupa media peta. Selain itu juga, jadi kemarin itu alhamdulillah setelah melihat anak-anak antusias dalam pembelajaran kemarin. Apakah rencana perbaikan Ibu yang kita bicarakan saat observasi itu sudah terlaksana dengan baik menurut Ibu? Saya rasa sudah terlaksana ya Bu ya, karena kan kemarin itu saya mempersiapkan pembelajaran tuh berbeda dari sebelum-sebelumnya, terus mempersiapkan juga terutama dalam media pembelajaran kemarin saya menggunakan media pembelajaran peta di mana siswa itu bisa meningkatkan juga kecerdasan spasialnya gitu, jadi agar anak tuh bisa lebih tahu kata-kata suatu negara seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang terkait tujuan pembelajaran kemarin di awal disampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bagaimana menurut Ibu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Saya rasa sudah tercapai karena kemarin tuh saya menuliskan tujuan pembelajaran tuh agar anak bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan kependudukan. Selain itu juga anak bisa membuat piramida penduduk. Kemarin kan anak bisa membuat piramida penduduk itu berkelompok ya Bu ya. Terus dalam karton kan jadi saya sajikan datanya. Terus anak ternyata bisa mengetahui bentuk-bentuk piramida penduduk di setiap negara itu ternyata berbeda-beda. Berarti dengan berbedanya piramida penduduk itu nanti juga permasalahan penduduk juga pasti berbeda di setiap negara. Seperti itu. Betul, sudah tercapai ya Bu, dan memang saya pun kemarin melihat anak-anak alhamdulillah ya antusias dengan adanya media peta yang Ibu gunakan. Nah kemudian selanjutnya apakah hal yang baik atau hal positif apa yang Ibu temukan di dalam pembelajaran Ibu kemarin? Yang kemarin itu mungkin hal-halnya yang dipersiapkan yang kemarin itu terkait dengan model pembelajaran. Saya kan menggunakan discovery learning ya Bu. Jadi anak itu bisa menemukan sendiri atau mengeksplor sendiri bentuk-bentuk ya kayak piramida penduduk seperti itu. Terus selain itu juga kemarin kan media peta. Jadi anak-anak juga kemarin pas presentasi juga ternyata bisa ada yang nanya misalnya tentang permasalahan penduduk di Inggris, misalnya di India, jadi bisa menjelaskan. Terus juga anak-anak bisa menarik kesimpulan sendiri gitu. Itu hal baik. Kemudian kalau kekurangannya kira-kira menurut Bu di dalam pembelajaran kemarin? Pasti kemarin tuh ada kekurangan pada saat pembagian kelompok ya. Jadi kemarin tuh jadi pembagian kelompoknya itu secara acak kan biasanya suka kayak gitu aja ya Bu ya, misalnya kayak hitung atau absen atas bawah. Nah kemarin itu maksudnya kekurangannya tuh kayak tetap aja, maksudnya walaupun udah diacak juga tetap yang pas presentasi itu yang aktifnya yang itu lagi gitu. Iya, jadi yang kemarin tuh kadang anak juga kalau misalnya pembagian secara acak suka bosan juga katanya tuh Bu, coba yang lain. Jadi kayak gitu, jadi lebih kurangnya pemahaman ya kayak gitu, kayak apa sih, lebih ke pembagian kelompok ya. Kemarin membagi kelompoknya seperti apa? Iya, kemarin itu berdasarkan acak aja absen atas bawah
setengah gitu atau sebelah tengah kayak gitu ya Bu. Terus saya pikirnya kemarin tuh ternyata kayaknya kalau misalnya disebar nanti yang pinternya juga pasti menyebar gitu. Kemarin tuh ya maksudnya tuh ya. Nah kalau begitu kira-kira ada mungkin apakah ada cara yang lain atau Bu Suci terpikirkan kira-kira masih seperti apa Ya. yang ingin apa yang diharapkan dari bagian kelompok ini seperti apa kira-kira? Jadi maksudnya nanti kedepannya mungkin nanti akan lebih ke kemampuan anak mungkin ya, karena misalnya kemampuan anak yang relatif mampu di satu kelompokan, terus atau yang misalnya yang kurang mampu nanti mungkin di satu kelompokan aja gitu, biar si anak yang kurang mampu tuh bisa lebih berusaha sendiri gitu ya. Kemarin kan masih mengandalkan teman kayak gitu. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan kemampuan anak. Ya, yang kalau misalnya maksudnya- seperti itu. Iya. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira nanti bagaimana? Maksudnya gini, dalam proses pembelajarannya seperti apa? Strategi yang Ibu lakukan seandainya misalnya anak Udah dikelompokkan iya. berdasarkan kemampuan nih ya, kayak misalnya yang pintar sama yang Iya, pintar gitu ya. misalnya Iya. seperti itu kayak gimana? Mungkin nanti yang pintar saya biarkan aja lah, udah pada pintar, maksudnya tuh jadi itu mah bisa mengeksplor sendiri. Anak-anak yang pintar mah kan bisa mencari sendiri itu mah. Jadi paling ini yang kurang mampu nanti dikasih bimbingan lebih paling itu. Iya, maksudnya dibantu ya, dibimbing yang maksudnya yang kemampuannya kurang. Iya. Itu sebetulnya salah satu materi yang saya pelajari di GP, tapi nanti saya akan sampaikan. Nah, tapi saya ingin tahu juga bagaimana nanti Ibu mengetahui siswa tersebut memiliki kemampuan yang lebih, kemudian ada anak yang kemampuan itu, bagaimana caranya Bu Suci bisa mengetahui itu? Iya. Kayaknya sebelum supervisi itu nanti saya memberikan pretest dulu mungkin ya, terkait dengan misalnya pretest terkait dengan materi ini, misalnya piramida penduduk ini nanti dikasih dulu pretest, baru nanti dikelompokkan berdasarkan hasil pretest itu. Kayaknya seperti itu. Kapan itu dilakukannya? Di saat pembelajaran atau sebelum pembelajaran dilaksanakan? Sebelum pembelajaran dilaksanakan aja. Iya. Ini bagus sekali Bu Suci. Sebetulnya saya jadi banyak belajar dari Bu Suci. Karena mungkin sedikit sharing ya. Jadi pembagian kelompok yang tadi itu adalah salah satu proses pembelajaran berdiferensiasi yang itu tuh. jadi gitu. Iya. Kemudian dalam pretest yang Ibu sampaikan itu adalah salah satu asesmen diagnostik dalam menilai. Nanti mungkin kita akan sharing banyak kali, ini pasti seru banget. Iya, soalnya saya kurang tahu tentang diferensiasi itulah. Tapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Suci, sebetulnya Bu Suci sudah memiliki pemahaman di situ gitu. Namun mungkin nanti bagaimana mengaplikasikannya kelas ya, semoga nanti bisa. Nah, kemudian kira-kira apa hal yang Ibu lakukan ke depannya untuk memperbaiki, termasuk tadi salah satunya ya mengelompokkan siswa untuk meningkatkan pemahaman Ibu, atau misalnya Ibu ingin bagaimana rencana ke depannya agar pembelajarannya lagi bisa diperbaiki lagi. Jadi kedepannya saya kayaknya harus belajar lagi, lebih mengikuti kayak pelatihan di Simple KB ya, atau juga di Kratiklat, atau dengan cara juga MGMP mungkin ya, soalnya kan tentang diferensiasi ini sesuatu yang baru ya Bu ya. Jadi tahunya dulu mah cuma gaya belajar anak aja yang berbeda tuh, ternyata sekarang tuh lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin nanti akan ikut pelatihan terkait dengan ini terutama ini pembelajaran, biar tahu karakteristik anak itu seperti apa gitu kan, berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Artinya kan Bu Suci sudah melihat dan mampu mengidentifikasi kemampuan anak. Tinggal nanti bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan atau memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak itu ya Bu ya. Semoga nanti bisa ikut pelatihan tersebut. Nah, ada rencana untuk mengikuti pelatihan. Kira-kira kapan nih? Karena biasanya kalau ini kita rencanakan mudah-mudahan bisa tercapai. Kira-kira dalam waktu dekat atau berapa? Kalau misalnya 6 bulan ke depan, semester baru ya berarti ya. Iya, semester
Oh enggak, Ajaran baru. buat ajaran baru ya, soalnya kan sekarang udah Iya, ya bebas ya, paling 6 bulan ya ajaran baru paling. Iya. Jadi dalam 6 bulan ini akan Iya. mengikuti pelatihan atau kegiatan. Salah satunya bisa di PMM ya. Oh iya, iya benar. Oh iya. Kita sama-sama belajar. Nah, kemudian ada lagi mungkin yang saya tanyakan, siapa kira-kira yang bisa nanti membantu ibu di dalam proses pembelajaran atau mungkin untuk meningkatkan Iya kompetensi ya. mengajar. Pastinya teman, ya maksudnya teh iya teman rekan guru, terus kepala sekolah dan juga Bu Dewi sendiri. Bu Dewi sendiri ya. Sama-sama, Bu. Soalnya Bu Dewi kan belajar. udah luas ya Bu ya Saya masih pengetahuannya. Saya masih baik, berarti nanti akan rekan sejawat gitu ya. Dan tentunya. Nah baik, nanti apakah ada jadwal kedepannya agar setelah ini kita bisa sharing lagi atau ngobrol lagi dan saya bisa mengetahui sejauh mana apa yang sudah ibu lakukan, baik itu pelatihan atau penerapan apa tadi strategi yang tadi ibu persiapin. Kedepannya ya Bu ya. Kapan? Kedepannya kayaknya dalam sebulan ke depan kayaknya ya harus terjadwal, menyusun jadwal. Saya akan menyusun apa sih jadwal agar apa sih target beberapa target bisa tercapai gitu, khususnya tuh terutama dalam bidang ya maksudnya pembelajaran ini ya Bu ya. Jadi paling sebulan ke depan Sebulan ke depan kita ketemu lagi, terus apa yang akan kita obrolkan tuh kira-kira tentang apa? tentang lebih ke ini pembelajaran. Tentang Pengen lebih, pembelajarannya. iya pengen lebih tahu Yang tadi itu diferensiasinya itu, Baik. pengen lebih tahu lagi ya. Kebetulan ya Bu ya. Mm-mm. Kebetulan mudah-mudahan ada kesempatan sehat Ya, kita bisa bertemu ya. lagi dan sharing tentunya. Ya Bu, mungkin itu kira-kira saya mau tanya dulu nih gimana sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol terkait pembelajarannya kemarin. Setelah bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol-ngobrol Aduh, ini? ternyata banyak ilmu yang baru-baru, terus Saya loh yang iya. Jadi terus ternyata kemarin tuh maksudnya nggak ada. Jadi maksudnya pembelajaran yang kemarin tuh ada. Jadi lebih tahu lagi sekarang maksudnya yang perbaikan yang kemarin apa aja yang harus diperbaiki gitu. Jadi lebih tahu, lebih ya dengan sharing ini ya Bu ya. Jadi lebih paham apa itu yang terutama pembelajaran diferensiasi ya, soalnya itu maksudnya kurang. tapi boleh saya sedikit menyampaikan boleh ya. Ini Ya. saya kan untuk pendekatan saintifik dan model didaktik yang diterapkan di dalam kelas tujuannya untuk agar pembelajarannya aktif dan menyenangkan. Dan saya melihat sebetulnya memang siswa sudah terlihat aktif dan mereka senang gitu untuk pembelajarannya. Kemudian untuk penggunaan media dan menggunakan peta itu dan ibu bagus sekali dalam mengajar siswa untuk ke depan kan ya, ada di video lihat ya anak tuh mau ke depan kemudian antusias menunjukkan daerah mana wilayah mana, itu sangat baik sekali. Jadi memang termotivasi gitu untuk gitu menunjuk daerah-daerah yang sebelumnya ini di mana Bu kira-kira meskipun memang membutuhkan waktu beberapa lama ya sambil mencari negara ya Bu ya, dibantu teman-teman juga itu, tapi saya melihat memang sangat aktif, anak-anak sangat senang gitu ya. Nah kemudian untuk pemecahan masalah dan membuat piramida secara berkelompok, di situ pun hasil presentasi siswa memang saya melihat anak-anak secara umum sudah mampu yang membuat piramida dan bagus-bagus hasilnya juga berwarna-warni. Betul, mereka bekerja sama dalam kelompok gitu ya. Ada yang mewarnai, ada yang membuat bentuknya, kemudian ada menuliskan judulnya, itu kan ada kerjasama di dalam kelompok tersebut. Nah tinggal betul tadi dari saat presentasi memang cenderung siswa yang yang itu aja yang lainnya masih belum mampu untuk berpresentasi di depan. Kemudian di sini presentasi hasil kerja kelompok melibatkan seluruh siswa. Betul tadi sudah saya bahas ya. Jadi siswa alhamdulillah tinggal nanti mungkin pembagian tugas saat sesi tanya jawabnya mungkin dilibatkan semua. Jadi ketika mereka boleh bergantian atau bergiliran
membagi tugas di kelompoknya Iya. agar semuanya terlibat gitu di dalam diskusi kelompok. Oh iya, pembagian tugas juga ya Bu ya. Itu di dalam kelompok jadi seperti itu. Namun secara keseluruhan ini luar biasa, saya banyak belajar dari Bu Suci terus terang. Ibu di dalam membuka pembelajaran dan menutup selalu bersikap ramah ke anak-anak, jadi anak tuh santai, relax gitu ya, selalu ketawa-ketawa, happy di kelas, tidak ada tekanan karena kan memang budaya positif yang dulu sempat kita Jadi itu alhamdulillah Bu Suci Iya. sudah menerapkan itu di kelas dengan baik. Budaya positif yang kemarin. Iya. Oh iya. Jadi itu ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau Bu Suci bagaimana? Sudah. Baik ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk semua teman-teman khususnya di sekolah kita bisa meningkatkan kompetensi belajar itu. Itu saja Bu Suci. Terima kasih waktunya. Prinsip coaching dalam supervisi akademik. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Kemendikbud Guru Penggerak 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.